Saatnya Anda dengar perbincangan aneka tema dalam Bincang Spesial Star Jogja FM. Bincang spesial, informatif, solutif, dan inspiratif. Citra Kedaton adalah pengembang properti di Yogyakarta yang telah merintis usahanya sejak tahun 2001. Dengan konsentrasi di segmen menengah ke atas, Citra Kedaton menghadirkan perumahan dengan harga mulai 300 juta sampai 1,5 miliar. Citra Kedaton sendiri telah membangun beberapa klaster, seperti perumahan Asoka Citra yang berlokasi di Purwomartani Kalasan, perumahan Aruna Citra di Sidoarum Godean Sleman. Selain itu, saat ini tengah mengembangkan di kawasan Prambanan dan juga Klaten, Azalea Citra di Purwomartani, Nayara Citra di Klaten, dan Ambara Citra di Prambanan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan CEO Citra Kedaton, Rama Adiaksa Pradikta, di kantor Citra Kedaton Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Ring Road Utara nomor 24 Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Berikut bincang-bincang Denny Arta bersama CEO Citra Kedaton Yogyakarta. Halo, kita sekarang ada di Bincang Spesial Star Jogja FM. Kita sekarang ada di tempatnya Pak Rama, CEO PT Citra Kedaton, sebuah perusahaan properti yang memang sudah banyak menghasilkan tempat-tempat yang luar biasa yang menjadi incaran dari para masyarakat, mereka investor dan juga mereka yang menggunakan sebagai rumah tinggal yang pertama. Pak Rama, selamat siang. Selamat siang Mas Denny, sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah menerima kami di tempat yang nyaman ini. Siap. Nah, kita ngobrol banyak soal dunia properti di Jogja ya. Boleh. Kita kalau bicarakan dulu seperti saat ini kan cukup banyak sektor yang terkena dampak. Iya. Nah, kalau Pak Rama sendiri sebagai pelaku usaha properti di Jogja ini melihat pandemi ini memukul industri perumahan, properti atau memang hanya sedikit menunda permintaan Pak Rama? Ya, bagi pengembang seperti kami sebenarnya produk properti itu juga seperti produk yang lain, artinya dia akan selalu tergantung dengan situasi ekonomi makro. Manakala pertumbuhan ekonomi mendekati resesi seperti ini, tentu saja itu akan berdampak untuk saat ini. Untuk saat ini mungkin kita bisa bilang ada penurunan keputusan pembelian itu sampai 50% dibanding masa-masa normal sebelum masa pandemi ini. Penurunan sampai 50% pada keputusan pembelian. Tapi kita bisa melihat sebenarnya ada hal lain di balik itu, artinya kita masih melihat hal positif. Artinya kita melihat penurunan itu hanya pada keputusan pembelian. Artinya kita berharap pada saat recover pandemi ini sudah terjadi, pembelian-pembelian itu bisa mengejar menutup penurunan yang ada pada masa-masa ini. Gitu Mas Denny. Kalau di Jogja ini sebenarnya lebih banyak mereka yang bersifat untuk investasi atau mereka memang mencari untuk dipakai sendiri Pak Rama? Iya, sebenarnya kalau kita melihat kebutuhan untuk rumah ditinggali sendiri itu sedemikian besar, dan itu tidak bisa dipenuhi oleh teman-teman pengembang di Jogja, termasuk saya salah satunya. Karena apa? Karena kita tahu sendiri harga properti di Jogja ini termasuk sangat tinggi dan mungkin paling tinggi di antara kota-kota besar lainnya. Itu yang menyebabkan tidak semua bisa mengakses properti di Jogja ini dengan motif sebagai hunian pokok. Tapi sebagian lagi karena tingginya harga, malah justru mereka yang sudah punya rumah di tempat lain atau daerah lain pengen investasi di Jogja. Kurang lebih seperti itu. Kenapa Jogja begitu seksi Pak Rama? Kemudian mungkin orang pengen, saya punya rumah di Jogja, saya pengen invest rumah di Jogja. Ya, itu sebenarnya satu kondisi yang kita ketahui bersama, tidak hari ini saja, tapi itu satu proses yang lama di mana Jogja punya historis yang demikian panjang, punya persepsi yang begitu baik, barometer keamanan yang baik, kemudian kenyamanan hidup, kemudian mungkin semacam indeks kehidupan yang lebih panjang, itu yang menyebabkan banyak orang pengen tinggal, pensiun atau memiliki produk properti di Jogja. Selain misalnya mungkin keluarganya pengen
menikmati pendidikan tinggi di Jogja yang selama ini terkenal terbaik di Indonesia. Oke, DIY kan cukup luas nih Pak. Betul, ya. Kalau sebagai pelaku yang biasa menemui konsumen, Ya. yang paling dicari itu dari 5 wilayah tadi mana? Apakah wilayah tertentu, kabupaten tertentu, atau sekarang pokoknya DIY? Ya, yang konservatif tentu saja dulu masih di Sleman. Tapi sekarang tempat lain, Bantul, bahkan Gunung Kidul, itu demikian atraktif. Gunung Kidul pun sama ya? Demikian atraktif, barangkali walaupun bentuk propertinya menyesuaikan ya, tapi kita bisa bilang atraktif juga, entah dengan potensi wisatanya, entah dengan masih cukup banyak lahan yang bisa dikembangkan, itu menyebabkan atraktif. Kalau terkait harga, kisaran harga yang kemudian paling banyak dicari di ini oleh oleh masyarakat calon konsumen ini di harga berapa Pak? Sebenarnya 300 jutaan, Mas. 300 jutaan itu seperti kita jual kacang goreng. Oke. Masalahnya kita kadang kesulitan menyediakan produk hunian dengan harga 300 jutaan itu tadi. Karena harga lahan di Jogja ini sudah tidak mungkin dikembangkan untuk produk hunian di bawah 300 juta. 300 juta itu dapat di daerah mana itu Pak? Kalau sekarang mungkin ya perbatasan, kalau Bantul mungkin perbatasan dengan Kulon Progo. Kalau sisi timur mungkin perbatasan dengan Gunung Kidul, dan daerah sekitar Jogja mungkin Purworejo, Muntilan, Klaten, perbatasan itu masih memungkinkan harga-harga segitu. Kalau yang 300 juta berarti kebanyakan mereka akan dipakai sendiri. Pasti mereka keluarga muda belum punya rumah dan memproyeksikan untuk segera punya rumah, mereka akan mengakses harga-harga sekitar 300 juta itu tadi. Oke, ketika ada seorang atau pasangan muda itu datang untuk mencari rumah Iya. dengan harga, patokannya 300 juta. Iya. Mereka biasanya mencari parameter rumah yang seperti apa, kemudian yang menentukan saya akan memilih rumah yang di sini. Ya, itu sebenarnya agak ada pergeseran ya. Yang tradisional, yang konservatif bilang sebisa mungkin rumahku dekat dengan pusat kegiatan, entah tempat kerjanya, entah tempat sekolahnya, dan seterusnya. Itu yang konservatif seperti itu. Tapi sekarang akhir-akhir ini ada parameter baru lagi akibat COVID ini tadi. Dengan kemarin begitu gencarnya WFH itu tadi, work from home, orang sekarang relatif tidak terlalu sensitif terhadap lokasi. Artinya dimanapun lokasinya asal ada sinyal itu nggak ada masalah. Karena mereka bisa kerja dari rumah, dan COVID ini kan menyebabkan orang low mobility, jadi nggak sering keluar dan seterusnya, makan juga nggak jajan tapi masak sendiri dan seterusnya, sehingga sekarang relatif kestrategisan lokasi itu menjadi lebih luas parameternya. Oke, Jogja kan juga ada properti apartemen, Betul. sejenisnya. Iya. Tingkat supply-nya seperti apa, kemudian permintaannya seperti apa? Apakah memang sudah ada pergeseran orang yang memang di Jogja itu cari apartemen, atau memang masih ke rumah-rumah biasa, rumah-rumah tapak gitu? Ya, yang tadi saya bilang di awal sebagian motif investasi ya. Jadi memang kalau udah motif investasi itu bentuknya bisa banyak variannya, bisa rumah tapak, rumah landed, atau apartemen, atau rumah vertikal. Nah, kalau rumah vertikal sendiri itu kita petakan, insight kita bahkan 90% pembeli apartemen itu untuk motif investasi. Artinya sebenarnya orang kalau boleh milih di Jogja, kalau untuk ditinggali, milih yang rumah tapak. Seperti itu. Oke, Pak Rama, ketika di tengah situasi pandemi seperti saat ini, Ya. tepatkah kita membeli rumah pada saat ini? Apakah bertensi dulu sambil melihat kondisi, atau seperti apa ini? Kalau rumah sebagai kebutuhan pokok, saya pikir nggak ada waktu untuk menunda. Ya, kebutuhannya sekarang ya sebaiknya dipenuhi sekarang. Memang sebagian calon investor masih menunda kepastian recover COVID ini tadi sampai nanti agak situasinya agak mereda, mereka baru memutuskan membeli, walaupun
saya personal cukup optimis dengan penanganan COVID di Jogja ini, setidaknya dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Itu menyebabkan mungkin kepercayaan calon pembeli yang dari luar Jogja yang dengan motif investasi itu akan lebih cepat pulih dibandingkan kalau harus investasi di daerah lain misalnya. Untuk pemirsa kita, pendengar kita yang punya budget ya di tengah-tengah lah Pak Rama, nggak terlalu tinggi banget tapi nggak rendah-rendah banget. Ketika mau membeli rumah, apa yang mereka harus perhatikan Pak Rama? Ya, tentu saja rumah itu kan bukan produk sehari dua hari ya. Jadi mesti nomor satu kita pastikan legalitasnya. Legalitas dari rumah itu sendiri, mulai dari tata ruang sampai IMB harus benar-benar clear akan atau pasti dikeluarkan oleh regulator dalam hal ini. Kedua ya profil dan track record dari pengembang itu sendiri. Di sana bisa terlihat nanti kualitas dari kawasan, kemudian kualitas dari rumah itu sendiri, dan yang terakhir kalau masih tidak terlalu sensitif ya dihargai tadi. Artinya kita malah justru harus lebih berhati-hati kalau ada pengembang yang jual dengan harga murah. Oh gitu? Malahan ya, karena semua kan ada kompensasinya. Jadi harga mahal pun dikompensasikan ke dalam kualitas bangunan dan kawasan yang lebih baik. Kalau harga murah itu pasti ada kompensasinya entah di mana yang harus direduksi. Yang dikorbankan. Iya betul. Saya bilang direduksi. Iya. Iya, dan itu seharusnya menjadi hak konsumen. Nah, menjadi konsumen yang kritis itu kan satu tuntutan yang harus dimiliki oleh mereka calon pembeli. Iya. Kalau dari sisi Pak Rama sebagai pengembang, sebagai pelaku di lapangan, kalau ketemu konsumen yang kritis seperti apa itu Pak rasanya? Karena itu sudah menjadi standar prosedur kita dalam menghasilkan produk yang memang berkualitas dan sesuai standar, kita nggak ada masalah, kita transparan aja. Yang produknya segitu, karena produk properti itu kan secara kasat mata kan terlihat, bisa dibandingkan, bisa diukur volumenya, satuannya dan seterusnya. Jadi kita nggak ada masalah. Yang paling banyak dikritisi oleh calon pembeli apa? Kebetulan kita nggak banyak mengalami kritisi masalah kualitas kawasan atau bangunan. Ya akibat nggak ada dikritisi di kualitas bangunan atau kawasan, yang dikritisi di masalah harga. Karena tadi dikompensasikan harga yang nggak murah itu tadi. Tapi pada saat kita jelaskan, mereka akhirnya melihat, oh ini cukup worth it. Setelah mereka membandingkan dengan yang lainnya, tanpa komparasi kan kadang kita susah menilai sesuatu itu worth it atau tidak. Kalau tempatnya Citra Kedaton ini yang menjadi nilai plus-plusnya apa nih Pak? Ya kita selalu bilang kita 3 hal, stylish, qualified, dan trustworthy. Jadi karena kita juga udah 20 tahun di properti ini kan, kita harus benar-benar menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan pada produk-produk kita. Mereka memilih kita karena itu tadi, kualitas dan style desain yang mungkin update atau menarik pada masanya. Oke, kalau kembali ke soal harga nih Pak, di tengah pandemi ini kan mungkin si pembeli juga masih menahan, masih cari-cari. Nah dari sisi pengembang, apakah kemudian muncul ayo segera beli, besok harga akan naik setelah pandemi? Apakah ada kemungkinan kemudian nanti harga di setelah pandemi malah akan naik lagi Pak? Kalau kita nggak nunggu pandemi sudah naik nih malah. Karena kan kita produk primer, produk primer bukan produk sekunder. Beberapa teman yang memasarkan produk sekunder dalam arti rumah sudah jadi, rumah stok atau rumah second, itu mereka dengan kondisi pandemi ini bisa malah menurunkan harga karena memang sudah tidak dibebani cost overhead kan. Kalau kita kan produk primer, bangunannya pun bangunan inden. Jadi dengan pandemi ini mungkin ada beberapa cost yang malah justru naik. Misalnya cost transportasi, cost efisiensi logistik dan seterusnya, itu yang menyebabkan harga naik. Jadi kalau ada yang
dibilang pandemi harga turun, kalau untuk sektor primer nggak ada, malah kemungkinan naik di mana. Oke, Senin harga naik gitu ya. Nggak usah nunggu Senin, Mas. Oke, kita masih di obrolan bersama dengan Oke. Pak Rahmat, satu pertanyaan terakhir Iya. untuk masyarakat ataupun pemirsa kita. Tipsnya Pak untuk mencari rumah di Jogja agar dapat yang tepat dengan harga yang sesuai dengan budget dan ya tuntutannya kan macam-macam itu Pak. Apa tipsnya Pak? Pasti kita harus nyari informasi yang komprehensif ya. Mencari informasi yang komprehensif itu di mana saja. Saya mungkin bisa bantu. Ada semacam website milik asosiasi yang official. Di sana terlihat sebaran produk properti seluruh DIY dan sudah memiliki legalitas semua. Itu yang pertama. Jadi bisa akses informasi di sana. rejogja.or.id. Bisa juga konfirmasi ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga bisa menginformasikan mana pengembang yang bonafit, mana yang enggak. Dan satu lagi ke perbankan. Perbankan bisa di cross check. Kalau dia memfasilitasi developer A, developer B, C dan seterusnya, berarti memang developer A, B, C, D tadi layak untuk dipercaya dan dikerjasamakan dalam konteks perbankan. Untuk harga berapa sih saya harus siapin duit saya untuk beli properti di Jogja saat ini? 300 masih bisa, bahkan 150 pun masih bisa Mas. Tapi pilihan lokasinya di Semanu dan di Wonosari, karena untuk produk-produk seperti itu banyak di sana dan marketnya kuat, dan mereka karena dengan bekal segitu juga otomatis harus bisa nerima dong. Kalau misalnya nggak bisa dong 150 juta milih di Pogong atau Jalan Kaliurang, itu mereka sudah dalam tanda kutip tahu diri lah untuk mengukur kemampuannya. Standar fasilitas umum yang harus dimiliki oleh perumahan yang harus menjadi acuan ketika saya mau beli di satu kompleks rumah. Iya. Faktum yang harus tersedia itu apa sih Pak Rahmat? Ya, kalau pemerintah daerah karena melihat situasi di DIY ini yang unik dengan keterbatasan lahan, maka pemerintah daerah juga tidak mensyaratkan hal yang neko-neko gitu. Artinya kawasan itu harus benar-benar memenuhi dari sisi fungsi dan utilitas. Berarti di sana sirkulasi harus baik, lebar jalan harus memenuhi syarat, mungkin 6 meter dan seterusnya. Kemudian ruang terbuka hijau, taman dan seterusnya itu sangat penting karena itu nanti membantu kawasan itu mencegah dari misalnya banjir dan seterusnya. Kalau ruang terbuka hijaunya cukup banyak, itu sekitar 20% dari kawasan harus tersedia. Jadi kalau Mas Denny melihat satu kawasan mau beli perumahan kok jalannya cuma 3 meter, pilih yang lain dulu aja. Izinnya pun nggak akan keluar itu nanti Mas, kalau dengan 3 meter jalan itu tadi. Kalau 5 atau 6 meter itu akan dikeluarkan izinnya. Jadi buat kita penghuni itu akan lebih nyaman juga dengan akses yang mencukupi seperti itu. Jangan tergoda dengan harga yang murah, ya. Tetapi Anda kemudian mengorbankan banyak hal, betul, kenyamanan, fasilitas ya. dan juga yang lain. Iya. Oke, Pak Rahmat, terima kasih sudah ngobrol banyak bersama Terima kasih, ya. kali ini. Pendengar, pemirsa, kami sekarang harus menutup perbincangan kita di siang kali ini bersama dengan CEO dari Citra Kedaton, pelaku properti di Yogyakarta. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan mendengarkan program ini. Terima kasih, selamat siang.